Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua di matematika ekonomi. Ya, dengan matematika ekonomi di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang fungsi. Mungkin dari rekan-rekan semuanya masih ingat ya tentang fungsi. Nah, fungsi untuk di matematika itu nanti ada simbolnya, di mana simbol dari fungsi adalah F dalam kurung X kurung tutup, ya, begitu. Oke, untuk selanjutnya marilah kita masuk ke materi tentang fungsi. Ya, di pertemuan yang kali ini kita memang lebih fokus lagi daripada yang kemarin ya, dimana kalau kemarin tentang elemen aljabar, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi, yang mana fungsi itu lebih banyak latihan untuk perhitungannya ya, kita lebih fokus lagi. Untuk fungsi itu merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal. Daerah asal itu biasa disebut dengan domain. Ya, ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi bisa antara daerah asal pindah ke daerah domain atau kawan gitu ya. Untuk fungsi ini ada namanya variabel ya. Jadi kalau ngomongin variabel itu adalah berupa simbol. Nah, simbol ini yang dipilih tidak sembarangan, di mana bilangan di dalam himpunan itu harus diketahui. Himpunan bilangan yang dimaksud di sini adalah bilangan-bilangan real. Jika himpunan tersebut itu hanya terdiri satu bilangan, maka simbolnya itu disebut konstanta. Ya, satu itu berarti konstanta. Kalau rank itu adalah variabel yang terdiri dari seluruh bilangan dari himpunan yang mempresentasikannya. Sebagai contoh nih, jika X adalah suatu hari dalam bulan Desember, maka rank dari X adalah himpunan bilangan yang positif. Di dalam bulan Desember itu terdiri dari berapa hari? Ada 31 hari, berarti ada 1, 2, 3 sampai ke 31. Jika X adalah panjang seutas tali yang dipotong dari tali yang panjangnya itu 50 kaki, maka rank dari X adalah himpunan dari bilangan yang lebih besar daripada 0. Angka yang lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 50. Gitu ya. Jadi antara 1 sampai ke 50. Jadi lebih kecil dari 50. Jadi antara 1 sampai 49 gitu. Udah dicerna ya. Nah, ini saya berikan contoh. Nyatakan masing-masing rank. Rank itu angka tadi yang ada di deret bilangan. Nah, ini bentuknya garis di mana jika X itu kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, maksimal 4. Dan apakah bisa negatif? Bisa, karena kurang dari 5. Kalau digambarkan di situ adalah batasnya di 5. X adalah kurang dari 5. Berarti yang di garis tebal adalah yang kurang dari 5. Ya. Selanjutnya, jika X itu kurang dari atau sama dengan X sama dengan min 1 di sini. X adalah kurang dari atau sama dengan min 1. Kalau ngomongin sudah ada sama dengan, berarti yang min 1 itu dikasih tanda bulat yang penuh. Kalau tadi hanya kurang dari 5, maka yang tanda bulat itu tidak dipenuhin. Ya, kita bisa lihat itu kurang dari 5. Nah, kalau cuma kurang dari 5, hanya batasnya saja di angka 4.
Tapi kalau di situ sama dengan X adalah kurang dari sama dengan min 1, berarti angka min 1 itu dibulatkan. Jadi angkanya adalah kalau kurang dari berarti ada min 2, di situ ada min 1 berarti ada 0, min 1, min 2, tapi min 1-nya diikutkan jadinya tandanya bulat. Paham ya? Yang ketiga, di sini ada min 3 kurang dari atau sama dengan X. Dan di mana X itu adalah kurang dari atau sama dengan 5. Jadi yang ini ada berarti tanda bulatnya penuh semua. Karena semuanya pakai sama dengan. Ya, tanda bulat semuanya. Dan di situ ada min 3. Berarti min 3 diikutkan sampai ke 5. Ya, jadi di situ angkanya ada 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan min 3. Beda lagi dengan yang D. Di sini adalah ada X, di mana X itu adalah ada batasnya, yaitu lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3, antara min 3 sama 3, itu ya, min 3 sama 3 itu harus lebih kecil lagi ke sana. Jadi ada min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Tetapi bulatan negatif 3 tidak dibulatin penuh. Sama dengan yang 3. Jadi yang dipilih adalah negatif 2, negatif 1, 0 dan seterusnya. Batasnya di 3 itu nanti 3 itu tidak diikutkan, jadi ada 2, 1, 0 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa fungsi itu adalah suatu, di depan tadi ya, bahwa fungsi itu merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota ya, dari satu ke tempat lainnya. Dan ini ada istilah lainnya yang sama saja sebenarnya, bahwa fungsi itu adalah koresponden ya. Koresponden antara dua himpunan bilangan. Bilangan X dari himpunan yang pertama dengan tepat satu bilangan himpunan yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan fungsi. Jadi sama saja di situ ada variabel independen, ada variabel dependen. Jadi nanti di dalam fungsi ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di mana tadi dikatakan kalau variabel X itu disebut dengan variabel independen, kalau Y itu tadi variabel bebas. Variabel tidak bebas atau yang disebut dengan dependent variable. Nah, ini untuk tabel correspondence, ada X, ada Y. Masih ingat ya bahwa X tadi adalah independen. Independen itu artinya banyak, bebas. Di sini ada 1 sampai 10. Sedangkan Y di sini adalah independen. Y di sini adalah dependen atau tidak bebas. Di sini dari 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5. Ya. Jadi angkanya untuk yang meliputi di sini di Y itu ada 3, 4 sampai dimulai dari 3, 4 ya, dan seterusnya. Jadi tidak semua angka itu dia tidak semuanya itu berarti di dalam variabel X itu ada yang ada di dalam, ya semuanya berkolaborasi. Dengan persamaan yang dengan rumus yang ada, berarti di sini bahwa kita bisa melihat bahwa X itu ditambah 2 pasti Y. Ini contohnya misalnya di atas tuh. 1 X itu kita ambil 1 ditambah 2 pasti 3. 2 ditambah 2 pasti Y-nya adalah 4. Gitu ya. Untuk setiap nilai yang diberikan pada X itu ada relasinya sehingga menghasilkan nilai Y. Suatu fungsi jika itu disebut dengan tunggal atau single atau valued.
jika setiap nilai dari Y ya terdapat hanya satu nilai dari X dan sebaliknya, maka disebut dengan jamak. Ini contohnya jika Y sama dengan X plus 3. Sedangkan X itu adalah, sedangkan fungsi tunggal daripada X ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kita akan mendefinisikan nilai jamak dari keduanya. Pada saat tertentu akan lebih mudah nih jika menuliskan fungsi dari X, sehingga fungsi X ini kalau fungsi X tadi F ya dalam kurung X, jika di situ ada X atau fungsi X yang dari X. Nah, perhatikan ya baik-baik di sini bahwa penulisan untuk F ya, di sini ada F kemudian kali X. Jika semuanya itu terdapat dua fungsi. Salah satunya tadi ada fungsi X dan lainnya, misalnya di situ ada G X, ada H G, ada H dalam kurung X. Itu juga namanya fungsi G, fungsi H. Nah, ini saya kasih contoh. Jika Y itu adalah fungsi X dan nilainya adalah X kuadrat min 5X plus 4. Maka pernyataannya di sini nilai dari fungsi di situ min 2. Min 2 kenapa? Kalau X-nya adalah 3. Berarti tinggal dimasukkan aja. Fungsi X, X-nya itu nanti diganti 3, di mana X kuadrat, berarti 3 kuadrat adalah 9, kemudian dikurangin 5, X berarti 15 ditambah 4. Sehingga dihasilkan bahwa fungsi 3 adalah min 2. Oke. Saya berikan contoh lainnya agar lebih paham lagi ini ya untuk fungsi. Saya tuliskan di sini fungsi X adalah X kuadrat min 5X plus 4. Sedangkan yang A adalah F untuk fungsi X, X-nya adalah 0. Berarti tinggal masukkan nih. 0 kuadrat min 5X plus 4. Hasilnya 4. Oke. Ya sih mudah ya. Yang C kita lompatin yang B. Fungsi untuk 3X sama dengan 3. X-nya kuadrat ya. 3X dalam kurung kuadrat min 5 3X plus 4 sama dengan 9X kuadrat min 15X plus 4. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari nilai X-nya, nanti ketemu lagi 3X. Oke, ke yang F, yang E. Jika fungsi itu adalah X plus A, kurung tutup fungsi X per A. Nah, ini agak panjang ya untuk penyelesaiannya. Nah, kita tinggal masukkan di sini ada tetap dengan rumus yang di atas bahwa X kuadrat min 5X plus 4. Ya. Nah, untuk X plus A kuadrat kan, min 5, X-nya masukkan, X-nya adalah X plus 4, ya. X plus A plus 4. Tinggal dimasukkan. Kemudian min 4 di situ tinggal dimasukkan X-nya udah ada yang di depan itu per A. Sehingga didapat 2AX min 5 plus A kuadrat per A. Hanya dihilangkan semuanya. Jadi didapatkan 2X min 5 plus A. Nah, semua variabel yang di atas antara penyebut dengan pembilang dihilangkan untuk A satu saja ya. Nanti sehingga didapatkan 2X min 5 plus A. Nah, ini untuk teorinya bagaimana sih kita bisa mendefinisikan. Di situ ada bilangan non negatif yaitu 0. Dan bilangan-bilangan yang positif. Misalnya di sini fungsi X adalah 3 per X min 2.
Nah, untuk mendefinisikan suatu fungsi yang domainnya itu tadi terdiri dari semua bilangan kecuali 2. Mengapa? Karena range-nya jaraknya adalah semua bilangan kecuali 0. Ini saya kasih contoh lainnya yang enggak terlalu, yang agak rumit dikit ini ya. Nyatakan masing-masing domain dari fungsi tersebut. Yang A, Y sama dengan 1 per X plus 5. Jadi dia dapatkan domainnya itu adalah bahwa X itu tidak boleh atau tidak sama dengan min 5. Biar tidak menghasilkan, nah kalau misalnya min 5 maka hasilnya adalah 0. Bahwa di situ tidak diizinkan hasilnya 0. Maka jangan negatif 5. Silakan angka lain selain negatif 5. Gitu. Yang B, Y sama dengan akar panjang 25 min X kuadrat. Diperbolehkan menggunakan X-nya itu diperbolehkan, silakan mau angka berapapun asal hasil Y itu tidak boleh 0. Jadi tidak diizinkan jika nilai X itu min 5 atau 5, maka hasilnya nanti akan 0. Gitu ya. Oke, contoh yang nomor 2 nih, bukan 3 ya. Sebuah kotak terbuka tanpa tutup. Dibentuk dari selembar timah dan berbentuk persegi panjang yang berukuran 20 kali 32 inch. Dengan cara memotong keempat sudut dengan potongan berbentuk bujur sangkar yang panjang sisinya itu X inch. Kemudian melipat ke atas sisi-sisi dari lembaran timah tersebut. Pertanyaannya, nyatakan volume, hitunglah nih volume dari kotak tersebut sebagai suatu fungsi dari X. Nah, ini karena kan disuruh mencari volume tapi berdasarkan fungsi dari X itu tadi. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa itu ada kotak yang terbuka tanpa tutup dengan ukuran 20 kali 32 inch. Kemudian dilipat menjadi 4. Dilipat jadi 4. Timah itu dilipat ke semuanya akhirnya membentuk bujur sangkar. Nah, sisi lipatan itu berarti sudah tidak lagi untuk panjangnya, untuk panjangnya tidak lagi 32 ya. Tapi di situ tetap yang 20 tetap karena dilipat yang 32 tadi dilipat. Ya. Jadi kita bisa melihat volume itu tadi, kita melihat bahwa di situ ada volume. Volume itu ada panjang, ya, panjang kali sisi, ya. Dan di situ dikalikan lagi dengan lebarnya. Itu kita lihat bahwa di situ panjangnya tadi ada X. Yang 20 itu tetap ya tidak mengalami perubahan karena yang dilipat adalah tadi lebarnya ya, sehingga 20 min dibagi 2 ya, karena lipatannya itu ada, kalau dibuka lagi berarti menjadi 2, jadi ada 2x. Kemudian di situ tidak lagi 32 karena sudah terlipat. Nah, 30 dibagi 2 sehingga 16 min X. Kurung tutup. Nah, itu tinggal kemudian dikecilkan semua angkanya yang tadi kita kecilkan, tidak dikecilkan juga tidak apa-apa nih, angkanya besar. Nah, kalau dikecilkan maka 20 semuanya dibagi dengan angka 2 di sini ya. Jadi di situ ada 20 min 2x kurung buka 16 min X, sehingga didapatkan angka segitu, dan tinggal mencari jumlah daripada volumenya gitu ya. Nah, kalau 2 kali 10 min X berarti ada 20 gitu ya, 20
Dikalikan semua 10, kalau dikalikan silang 10 kali 16, kemudian 10 min X dikali min X, min X dikali 16, dan min X kali min X. Sehingga didapat di situ 2X kurung buka 160, ya, ada 160, kemudian min 26X plus X kuadrat. Terus dikalikan 2X semuanya. Sehingga nanti akan ditemukan nilai X-nya berapa. Nanti sambil dicari ya. Oke, suatu variabel yang tidak bebas. Pada Y tadi ya, tidak bebas. Dari variabel bebas. Jika suatu nilai itu dari masing-masing variabel ada X, Y, Z, diketahui, maka terdapat satu nilai dari W. Sebagai contohnya di sini ada volume. Volume dari balok persegi panjang itu dengan ukuran X, Y, Z, sehingga dapat dicarikan dengan rumus bahwa volume adalah X, Y, Z seperti yang dicontohkan yang di atas tadi, bahwa untuk mencari volume tadi ada X, Y, Z-nya. Nah, X, Y, Z itu adalah fungsi dari ketiga variabel bebas. Ya, antara teori ini dengan prakteknya ternyata lebih mudah prakteknya nih ya. Kita lanjut ke soal yang lain. Di sini ada Z. Z adalah fungsi dari X dan Y yang mana 2X kuadrat min 3X min 3Y kuadrat min 4. Karena kan semuanya disuruh menghitung nih, jika yang pertama adalah fungsi X itu 0 dan Y-nya juga 0. Kalau X dan Y itu 0, maka tinggal dimasukkan 2X kuadrat, berarti 2 0 kuadrat plus 3Y kuadrat, 3 0 kuadrat min 4. Hasilnya negatif 4. Yang kedua, jika fungsi itu di mana X-nya itu 2 dan Y-nya negatif 3. Maka tinggal dimasukkan ke fungsi Z. Di sini ada Z adalah fungsi X dan Y, maka tinggal dimasukkan 3 kali 2X kuadrat plus 3 min Y-nya adalah min 3. Berarti 3 min 3 kuadrat min 4. 3 kali 2 pangkat 2 itu 4, berarti 12. 12 ditambah 9 kali 3, 27 dikurangi 4. Sehingga didapat nilai 31. Yang C, jika X nilai X-nya itu adalah min X dan min Y. Di sini min X itu adalah min 1X ya. Satunya tidak perlu ditulis, jadi min X dan min Y. Terus dimasukkan bahwa hasilnya 2 min X kuadrat. Nah, min kali min itu plus ya. Jadi 2X kuadrat ditambah 3. Min 3 ya, jadinya min 3Y kuadrat itu ya. Min 4. Nah, sehingga didapat 2X kuadrat plus 3Y kuadrat min 4. Oke, sehingga didapatkan fungsi dari F dan Y. Ternyata hasilnya itu sama antara soal dengan jawab yang C itu sama, sehingga fungsinya itu bahwa fungsi yang di atas dengan yang C itu sama, ya, dihasilkan angka yang sama. Contoh lainnya, jika diketahui bahwa fungsi itu X dan Y yang mana fungsi X-nya itu adalah fungsi X dan Y-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat. Kalau teman-teman suruh ngitung nih, jika fungsi itu X dan min Y, tinggal dimasukkan nih ya.
X-nya udah sama nih, positif. Tinggal yang berbeda adalah negatif Y-nya. Kalau fungsi tadi itu Y-nya adalah positif, yang ini adalah negatif gitu ya. Nah, kita bisa melihat nih bahwa tinggal ngerubah yang tadi sama ya. X kuadrat ya plus, ingat Y-nya negatif, jadi min Y kuadrat per X kuadrat min, ingat lagi bahwa Y-nya adalah negatif, jadi min kurung buka min Y kurung tutup kuadrat. Sehingga didapat bahwa X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat. Ternyata hasilnya itu sama dengan yang di atas. Nah, sama dengan soalnya bahwa fungsi itu berlaku X dan Y. Yang kedua, jika fungsi itu adalah X-nya itu adalah 1 per X kemudian 1 per Y. Nah, tinggal dirubah kalau X-nya itu tadi adalah 1/per X, kalau Y-nya adalah 1/per Y. Jadi kita tinggal masukkan bahwa X kuadrat kita ganti 1 per X kuadrat plus 1 per Y kuadrat. Dibagi 1/per X kuadrat min 1 per Y kuadrat. Tinggal dimasukkan sehingga didapatkan nilai 1/per X kuadrat plus 1/per Y kuadrat, 1/per X kuadrat min 1/per Y kuadrat. Kita kalikan ke atas nih. Yang X kuadrat dikalikan 1. Jadi yang paling bawah sekali kalikan yang paling atas, yang baris kedua kalikan yang baris dengan baris ketiga. Sehingga didapatkan Y kuadrat plus X kuadrat per Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ternyata dari hasil yang B dengan yang soal itu berlawanan dengan fungsi. Jadi sehingga didapat ini negatif. Min fungsi X dan Y. Gitu ya teman-teman semuanya, semakin paham ya bahwa di sini ada fungsi itu adalah sudah dibuatkan sedemikian rupa nih, sehingga untuk setiap Y itu mempunyai rank, mempunyai tempat tersendiri. Fungsi-fungsi itu merupakan koresponden satu-satu. Kadang yang disebut ini adalah bijektif. Nah, ini adalah contoh dari bijektif ini jika AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita tinggal lihat nih, Y-nya berapa, X-nya itu yang berapa gitu. Nah, fungsi itu tadi bijektif bahwa Y ternyata didapat bahwa Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini bijektif, iya bijektif karena ada penambahan gitu ya. Ada penambahan untuk pangkat. Nah, ini rekan-rekan untuk tugas kelompok nih dikerjakan secara bersama-sama ya, yang udah biasa kerja kelompok ya bekerja secara kelompok gitu. Lebih baik bekerja dalam kelompok ya, sehingga ada masukan dari temannya dan pengerjaannya juga lebih cepat gitu. Itu tadi materi untuk pertemuan yang kedua tentang fungsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kekeliruan kata dalam penyampaian. Untuk lebih jelasnya nanti ada kolom komentar ya, diisikan di situ pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham. Nanti akan saya jawab satu persatu ya, dan mohon untuk keaktifan kelas biar ada nilai persentasenya di keaktifan kelas ya, karena di keaktifan kelas itu lebih besar daripada kehadiran. Mohon rekan-rekan semuanya untuk bisa aktif dalam bertanya dan juga menjawab. Begitu dari materi dari saya untuk pertemuan yang kedua ini. Harapan saya rekan-rekan semuanya lebih paham lagi, dan semoga suatu saat kita bisa bertemu secara offline sehingga penyampaiannya bisa lebih maksimum, lebih jelas lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.